Mandor di sini menghijaukan dunia tanpa syarat. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini rasa sedih bercampur sedih dan prihatin ketika ada petani menanam tanaman kelapa sawit di pembibitan. Ternyata bibitnya sudah bersertifikat tapi kok seperti yang ada di video depan. Apakah yang ada di benak mindset kita pasti akan bicara tentang berapakah pupuk yang diberikan, kemudian mesti apakah dia kena hama atau penyakit dan sebagainya. Namun sebelum kita membahas ke sana, ternyata setelah saya cek dapat saya simpulkan bahwa bapak ini ketika menggunakan media pembibitan adalah salah kaprah. Bahwa di dalam rekomendasi penggunaan media tanam kecambah, baik tanam kecambah di baby bag kecil atau di baby bag yang 14x22 ukurannya, atau kita menanam di nursery dengan polybag bisa 30x35 atau 40x50, maka media tanam akan menentukan banyak hal di dalam pembibitan. Jangan sampai kita menanam sudah mengeluarkan banyak modal, tapi kita salah kaprah memahami di dalam media tanam bibitan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Bahwa media tanam yang benar adalah topsoil. Nah, ini bagus ini kita bahas untuk membahas tentang topsoil sendiri. Topsoil adalah kalau di dalam bahasa umumnya adalah lapisan atas. Lapisan atas lapisan atas adalah 0 sampai 20 cm. Namun di sini tidak hanya berhenti di 0 sampai 20 cm saja. Ini adalah tanah-tanah yang baik. Namun bagi para petani dan para planter yang tidak memiliki tanah yang baik, artinya bahwa tanahnya banyak tanah urugan ataupun tanah-tanah timbunan yang dulunya ditimbun, tapi belum tentu 0 sampai 20 cm adalah hal-hal yang baik. Kemudian dalam segi karakteristik warna, tidak semuanya tanah yang hitam itu baik. Karena bahwa tanah genangan air yang terangkat dan tertimbun tertumpuk lama dan mengalami pengeringan juga hitam. Namun dia subsoil. Sehingga bahwa ketika kita ngomongin topsoil 0 sampai 20 cm adalah pilihlah topsoil yang banyak mengandung bahan organik. Kalau dalam bahasa sekolah kita dulu adalah mengandung humus. Ketika menggunakan bahan organik, kandungan bahan organik cukup besar, maka ketika disiram dia akan meloloskan air dalam waktunya sangat cepat. Ketika kita tidak menggunakan media yang banyak bahan organiknya, kesalahannya bisa fatal. Pak Pendi saya pakai 0 sampai 20 seperti yang Pak Pendi sampaikan, tapi tanahnya tanah apa? Ternyata tanah timbunan. Ketika tanahnya hitam, ternyata daerahnya memang daerah dulunya dibikin paret di atas, warnanya hitam dipakai. Karena gini, para planter, ketika kita menggunakan topsoil, kita berharap bahwa kemampuan tanah untuk meloloskan air adalah sangat cepat. Dan memberikan kadar strukturnya itu masih baik karena ada bahan organik yang membantu perbaikan di dalam struktur tanah itu sendiri. Jangan sampai kita ngomongin topsoilnya adalah topsoil yang dulu timbunan. Apalagi kalau kita menggunakan tanah sekali lagi misalnya ini. Topsoil itu adalah 0 sampai 20 cm seperti ini. Kemudian ternyata ada juga yang menggunakan media bahkan sampai 50 cm, sampai 70 cm. Seperti ini. Ingat bahwa di dalam karakteristik tanah itu sangat dipengaruhi oleh kedalamannya. Karakteristik tanah. Semakin dalam, maka kemampuan meloloskan airnya adalah semakin kecil. Sekali lagi, ketika tanah itu semakin dalam, maka kemampuan meloloskan airnya adalah semakin kecil. Dalam bahasa ilmu tanah adalah permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. Bahan organiknya akan semakin kecil. Kemudian unsur hara mikronya juga akan semakin kecil. Jika ini terpaksa dipakai, maka konsekuensi logisnya pasti akan banyak. Apakah dia nanti ini? Karena kalau tanah ini kita pakai untuk media tanam, baik tanam kecambah ataupun tanam di nursery, yang terjadi adalah ketika disiram banyak air yang nggak lolos, sangat lambat sekali meloloskan itu. Walaupun dia hitam, tapi dia akan lambat meloloskan. Dikasih pupuk juga tidak banyak responnya. Karena apa? Bahwa bahan organiknya nggak ada. Dan ketika kita punya polybag ini mungkin
harus kita pahami bareng-bareng. Kita punya polybag, disiram ini pakai air, disiram. Ternyata banyak tidak nyerap ke dalam. Kalau memang tanah-tanah kalau misalnya topsoil pun terkadang yang bagus pun akan mengalami ini. Tapi jika memang sudah terlalu sering setiap hari disiram, maka lama-lama pasti akan tegangan permukaan akan sedikit meloloskan airnya. Tapi kalau misalnya subsoil disiram nggak akan merambah, nggak akan sampai ke bawah. Jika ini terjadi, inilah sumber penyakit yang menyebabkan daunnya menjadi kuning, dan kemudian kayak memprihatinkan dan cenderung tidak berkembang. Apalagi subsoil yang kita pakai ternyata lapisan dalam, begitu dia disiram lama-lama mampet. Jadi perakaran aja mau berkembang susah gitu loh. Sehingga kalau melihat video di depan, ini bukan kesalahan pupuknya, bukan kesalahan bibitnya, karena bibitnya juga bersertifikat, namun adalah kesalahan media tanamnya. Jangan pernah menggunakan media tanam yang ada di benak kita bahwa topsoil yang benar adalah topsoil yang masih ada bahan organiknya. Kalau tidak banyak bahan organiknya adalah pilih yang benar-benar tanah aslinya. Jangan dia tanah timbunan ataupun tanah-tanah dulunya galian parit dinaikkan. Tidak semuanya tanah yang hitam adalah baik. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi kalau ditanya perbaikannya gimana Pak Pendi? Perbaikannya adalah segera tambahi bahan organik yang cukup banyak supaya dia mudah meloloskan air ke dalam sehingga membantu perbaikan struktur tanahnya dan akarnya mudah berkembang. Kalau seperti itu terus dipupuk apapun 12, 17 plus trace elemen juga akan mendal itu. Tidak akan mempan itu, tetap akan seperti itu karena bahwa pada prinsipnya akarnya tidak berkembang. Subsoil ini di bawah sawah ini, lapisan bawah ini jika dimasukkan ke dalam polybag, setiap hari disiram, setiap hari selalu tambah mampet dan tidak ada pori-porinya yang berujung terhadap perakaran susah berkembang. Itu. Jadi harus ditambah bahan organik yang lama-lama akan memperbaiki struktur tanah dan akar akan semakin berkembang. Baru kita ngomongin pupuknya. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa ini kena penyakit ini. Karena bahwa air selain ini satu lagi, jika memang dia tidak mudah meloloskan air seperti ini, kemudian daerahnya panas, kemudian airnya menggenang di atasnya, ini akan menyebabkan akan sangat mudah terserang jamur, khususnya kalau di pre-nursery adalah Culvolaria. Ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya berhati-hati di dalam media tanam, jangan sampai mengalami kesalahan pemilihan media tanam. Topsoil 0-20 pada tanah asli atau tanah yang banyak mengandung bahan organik. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ketemu topsoil yang kayak gini, tambahi bahan organiknya supaya dia mudah meloloskan airnya. Jika tidak, maka akan menjadi hal yang menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita ke depan. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.